Sama si Eki kecelakaan tunggal. Pada waktu itu kita kan mengetahuinya sebenarnya laka lantas ya mas. Kecelakaan lalu lintas tunggal. Mana yang pasti korban kecelakaan di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Surahkan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fix ya, no debat ya, bahwa Eki kecelakaan tunggal ya. Jadi tidak ada pembunuhan, tidak ada ini dan itu yang membuka celana dan sebagainya. Jadi ini adalah kenapa sekarang kita simpulkan bahwa Eki dan Vina itu kecelakaan tunggal. Kita runut ya, mulai dari keterangan Mega dan Widya. Jadi gimana video singkatnya Sultan? Kita reaksi semua. Dalam itu tunggal dulu. Nah, kurang lebih jam 11 aku buka Facebook, Facebook. Aku ini ke Mega, emang karena lagi samping-sampingan nunggu si Vina pulang, ada kabar juga. Meg, kok ini statusnya pada Rip Eki, Rip Vina, bilang begitu. Kata aku tuh, aku sama si Mega nggak mungkin lah orang dia baru teleponan sama saya. Aku bilang kan kayak gitu. Udah Meg, jalan tangannya tungguin aja lah. Kata aku tungguin. Kok nggak ada kabar-kabar, Meg, gimana ini? Karena aku kan panik ya. Nah sama aku tuh terus tuh telepon, tapi nggak diangkat-angkat. Jadi aku telepon tuh berturut-turut tuh. Pas berturut-turut tuh yang pertama nomornya nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Kayak diibaratkan WA mau berdering. Yang ketiga diangkat tuh, tapi diangkat nggak ada suaranya. Siapa yang angkat? Kurang tahu tuh, nggak ada suaranya. Tapi sempat diangkat. Diangkat nggak ada suaranya, terus dimatiin lagi dari HP-nya si Vina itu. Yang terakhir 4 kali kan aku sama Mega kan panik ya, jadi kan di si tablet itu ditaruh di sini sambil di loudspeaker. Kamu di mana, Vin? Di mana kan kayak gitu. Terus dianya bilangnya, "Assalamualaikum, Mbak, ini temannya si Vina." Vinanya mana? Aku sama Mega marah itu tuh. Ngomel-ngomel. Kan cowok Pak, jadi kan mau panik. Oh, jadi yang nelpon laki-laki? Yang angkat. Oh, yang waktu kamu telepon? Ya, yang terakhir tuh. Dia bilang begini, ini siapanya si Vina? Dia bilang, aku temennya, kata aku tuh begitu. Oh iya, ini ingin mengabarkan bahwa si Vina sama si Eki kecelakaan tunggal, dia bilangnya begitu. Kecelakaan tunggal. Saya dari Polsek Talun. Saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda, Vina dan Eki kecelakaan tunggal, dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu sama si Mega. Kecelakaan tunggal, dia bilangnya. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Ya udah, ya udah Pak, makasih. Aku bilang kayak gitu. Aku sama Mega diem dulu, shock banget. Aku ke perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 1. Aku awalnya nggak berani. Cuma Cuma dipanggil sama perawatnya. Ya, cuma dipanggil. Terus waktu kamu masuk, kamu lihat mayatnya? Aku nggak fokus ke segala ini sih, cuman aku fokusnya ke mukanya Vina, di mukanya si Vina. Mukanya Vina? Nggak ada sih. Nggak ada lecet, sobek, cuma hidung aja ya. Cuma hidungnya. Si perawatnya tuh manggil aku sama Mega, Mbak temannya si Vina. Iya, kenapa? Kata aku tuh, sini Mbak, sini masuk. Dia bilang begitu. Iya, gimana ya Mas, kan bukan belum tua sih ya, agak emas tuh. Gimana? Kata aku bilang kayak gitu. Sini Mbak, dibantu temennya, bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya, kan aku bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya, sini dibantu temennya biar lebih cepet gitu tuh, kata dia begitu. Soalnya udah bunyi gimana ya, udah ngorok ya gitu tuh si Vinanya. Berarti belum meninggal? Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Aku sadatin sama Mega, terus udah nggak ada, meninggal. Ya. Tuh, jadi yang mengatakan kemarin bahwa Vina sama Eki itu adalah pembunuhan ya, itu sudah jelas tuh ya. Walaupun 1-2 orang yang mengatakan dari pihak sebelah di sana mengatakan bahwa Vina dan Eki memang murni pembunuhan, tapi begitu banyak sekarang saksi yang bermunculan mengatakan bahwa itu adalah laka lantas gitu. Kenapa bisa dialihkan? Silahkanlah searching sendiri gitu kan. Tapi ini ada yang menarik juga, bahwa ini salah satu juga video saya temukan ketika malam itu terjadi ya. Jadi gimana kronologinya Semeton? Ini dia. Dari sana tuh udah zigzag. Si Mas Adi itu makan daerah sini, pinggir jalan. Nanti dia bakal dibawa ke sini, entah makannya sebelah mana. Yang pasti korban kecelakaan di sana. Si korban ini dari sini itu motor udah zigzag ke sana. Dari sini saya kasih gambaran pas datang di sana.
sebelum membentur itu korban standing freestyle. Freestyle nanti ada saksi lah. Jangan saya yang menceritakan, nanti saksi saja yang menceritakan besok tayang insya Allah. Ditambah posisi hujan gerimis, iya. Dan diduga korban itu, kata saksi itu mabok gitu loh. Dan perempuannya itu setelah terjatuh sempat takbir, Allahu Akbar, merintih kesakitan. Semuanya tertelungkup dua-duanya. Kedua saksi ini tidak saling mengenal dan berbeda wilayah ya. Dan semuanya menjelaskan detail sama. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang dikurangin, semuanya sama. Keterangannya si Adi dan saksi baru besok. Itu ya. Dan harus kita percaya juga bahwa ini adalah saksi murni gitu ya, bukan saksi yang dibayar-bayar gitu ya. Sama kayak si itu gitu ya. Itu kan saksi yang dibayar juga karena dasar dendam juga sama korban yang sekarang masih di penjara gitu. Jadi ini saksi murni ini ya, tidak ada pembayaran, tidak rekayasa. Silakan juga kunjungi channelnya Kang Deddy Mulyadi, di situ ada saksi juga yang terbaru ya. Ini lo kita simulasiin kesaksiannya si Adi ya, si yang Adi tadi barusan di KDM. Dia musafir jalan kaki ngelihat kecelakaan. Simpelnya gitulah. Kita lihat pada tahun 2017 April 2017. Nah ini kan bengkelnya si Oki nih. Ya, kita lihat. Dia bilang dia dapat nasi kan, dapat nasi posisi gerimis. Nah, posisi gerimis dapat nasi berarti jalan dari ujung sini dong. Jalan. Dia tahu gerimis, kenapa dia malah nyamperin ke sini nih, naik ke atas. Nah kan gitu kan, gerimis mau makan. Terus duduknya tuh di mana duduknya, tempat duduknya? Kan otomatis kalau gerimis nggak mungkin ke atas naik, pasti turun ke bawah sini dong, cari tempat teduh. Nih ada pohon, ada ginian, ada di bengkel sini bisa berteduh, makan dulu segala macem kan, lebih masuk akal begitu. Ini tadi dia kesaksiannya jalan searah kan, ngelawan arah kan. Dia bilang dia searah sama motor yang kiri tapi ngelawan arah sama jalan. Nah berarti dia jalan di sini kan, dia jalan di pinggir kanan, pinggir sini jalan. Terus tiba-tiba ditanyain Deddy, kamu lagi mau makan? Duduk lagi mau makan? Iya duduk lah, tadi jalan, sekarang duduk. Oke, anggaplah duduk. Duduknya di mana? Nangkring di sini besi, apa gimana sih? Kesaksian palsu ini nih orang. Gue yakin kalau ada kamera satelit nih ketahuan nih. Ini orang bohong nih. Saya lihat kecelakaan ini kan, kecelakaannya di sini nih kan. Tiang ini nih. Masih ada ininya nggak? Pilok-pilok. Tuh masih ada tuh pilok-pilok yang nandain. Si Adi nih indikasi bohong nih, cuman mau viral aja nih. Feeling gua dari ekspresi mukanya udah ketahuan ini coy, bagi gua ya. Nah ini bisa turun sini nih lewat tangga, ada celah jalanan. Mau duduk di mana? Duduk di besi sini gitu. Kalau lagi duduk. Untuk masalah tengkurap-tengkurapnya, yang gue inget itu tengkurap lakinya doang ya, Vinanya nggak tengkurap. Jadi dibilang tadi Vinanya tengkurap, lakinya juga tengkurap. Jadi salah di situ di Vinanya. Itu aja sih kesimpulan gue. Ini saksi si Adi ini bohong. Supaya nanti latar belakang kasus ini tidak misteri. Oke, saya boleh tahu nggak Pak, kalau PK itu kan harus ada novum, bukti baru. Betul. Apa bukti barunya novumnya? Jadi begini, kami melihat persoalan ini seperti persoalan sederhana. Ya, persoalan kecelakaan lalu lintas tunggal. Oke, tapi ditarik menjadi kriminal. Nah ini menjadi permasalahan. Oke Sobat Cerita, itu pernyataan dari Pak Jogi, pengacara 5 terdakwa. Dia menilai bahwa sebenarnya kasus Vina itu bukan karena pembunuhan tapi karena kecelakaan.
Oke Sobat Cerita, aku boleh komen dari sudut pandangku sebagai seorang netizen ya, melihat kasus Vina ini dengan case-case yang bergulir, dengan banyak sekali case-case baru yang bermunculan sehingga membuat netizen itu bingung. Case-case yang bermunculan diantaranya yang pertama, almarhum Vina dan juga Eki, menurut pengacara dari 5 terdakwa yang sekarang sedang menjalani penjara seumur hidup, itu sebenarnya bukan meninggal karena dibunuh oleh geng motor, melainkan meninggal karena kecelakaan. Kemudian yang kedua, Sobat Cerita, ada kasus Saka Tatal yang diduga salah tangkap. Dan ketiga, yang baru aku baca di berita, itu katanya DPO-nya itu sebenarnya bukan 3 orang, tapi 4 orang, namun 1 nama dihilangkan. Oke, ini aku boleh komen dari sisi netizen ya. Kalau menurutku Sobat Cerita, aku menarik pernyataan dari keluarga almarhum Vina ketika mereka bercerita di podcast Densu. Mereka itu ngecek dan melihat sendiri ketika memandikan jenazah, bahkan dalam tubuh Vina itu ada luka-luka yang tidak wajar. Dan kalau kita berkaca sesuai dengan putusan MA, itu juga dijelaskan luka-luka yang sangat parah menurutku ya, yang kalau kecelakaan dengan motor yang nggak rusak sama sekali, itu agak aneh. Dan kemudian yang paling parah adalah tidak adanya kasus pemerkosaan di situ, padahal di BAP 2016 disebutkan ada sperma di dalam tubuh Vina, Sobat Cerita. Dan bahkan Bang Hotman Paris pun membacakan waktu itu kronologi dari kejadian tersebut yang sudah ditulis begitu ya. Jadi ini banyak kurang informasi kayaknya ya, dan mudah-mudahan ini informasi jauh sebelum terbuka begitu saksi yang sekarang. Bahwa sebenarnya kalau kita simak tadi dari keterangan apa yang dijelaskan oleh Widya dan Mega, itu sudah jelas bahwa pada saat itu Vina memang lagi datang bulan gitu. Masa iya orang digituin pada saat datang bulan? Ada juga itu ya kesaksian dari Suroso yang katanya keluar main sebagai duta Softtek itu ya. Itu sangat bertentangan sekali gitu dengan apa yang diceritakan oleh Mega dan Widya gitu. Tapi sejujurnya saya lebih percaya dengan saksi Mega sama Widya, karena kita tahu memang gimana. Kalau disandingkan sekarang kakaknya Vina dengan kesaksian Mega, dan saya lebih memilih kesaksian dari Mega dan Widya, karena kayaknya sih dari kesimpulan kita bahwa kakaknya Vina ini kurang perhatian juga tuh sama si Vina gitu ya. Saya ingin tanya, waktu kejadian 2016 itu kan anggota Anda, Eki, betul ya? Untuk almarhum, betul Mas. Vina juga? Vina sampai saat ini pun sampai kemarin saya memunculkan statement bahwa Eki itu anggota EKTC, terus nyari tahu Vina bukan, nggak ada yang mengakui bahwa Vina naik EKTC Mas. Berarti Anda sudah cek Vina bukan, hanya Eki pada waktu itu. Saya mau tanya, pada waktu kejadian anggota Anda kan tewas, meninggal pada waktu itu. Apa yang dilakukan XTC waktu itu? Pada waktu itu kita kan mengetahuinya sebenarnya laka lantas ya Mas. Laka lantas ya. Awalnya laka lantas ketahuannya. Karena kita kan laka lantas ya, tuh laka lantas juga. Dan ini lebih menarik sebagai penutup ya, ini salah satu pendapat juga, ini orang yang luar biasa juga ya. Dalam podcastnya Bambang Wijoyanto ya, di situ ada juga hal yang menarik yang perlu kita simak bersama. Jadi gimana video Smeton ini dia? Kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada, karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana, itu menurut saya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Yang menarik tuh sebenarnya pada saat itu Pak Rudiana masih itu, tapi dia punya keleluasaan yang luar biasa, dan bahkan kemudian diduga sekarang orang mulai mempersoalkan ini jangan-jangan perekayasanya ini adalah Pak Rudiana, ini diduga seperti itu. Ya, pengalaman saya selama bertugas 35 tahun lebih di kepolisian lah. Jadi kalau seorang berpangkat Aibtu kemudian bisa mengendalikan kasus seperti pembunuhan Eki dan Vina ini sedemikian rupa, itu orang ini punya peranan penting dalam suatu kesatuan Polres. Punya peran penting dalam satu kesatuan ya itu. Jadi apa yang kita saksikan sekarang Smeton bisa kita menyimpulkan seperti ini ya. Jadi Eki dan Vina naik motor zigzag ya, dari keterangan tadi
video kedua ya. Kemudian si Iki dalam kondisi mabok gitu kan, lalu standing dan kehilangan keseimbangan, lalu nabrak cor pembatas jalan. Eki terpelanting menabrak tiang penerangan jalan ya. Kemudian terjadi CKB, itu cedera kepalanya gitu kan. Kemudian dan fraktur cervical ya, lehernya patah. Lehernya nggak nyambung gitu ya. Kemudian Vina tangan dan kaki juga begitu, kepala juga terbentur cor pembatas jalan katanya kan. Jadi motor nggak rusak parah karena menabrak nggak begitu keras katanya. Yang keras pengendaranya terpelanting posisi tengkurap. Jadi resiko vertikal ini alasan jadinya begitu ya. Tapi intinya semeton ya, apa yang terjadi sekarang ini sepertinya sudah di babak akhir gitu kan. Semua keterangan, semua saksi sudah bermunculan, dan yang kita anggap kemarin itu sebagai aktor utamanya dan penulis skenario serta sutradaranya juga sudah muncul tuh ya. Itu menarik sekali. Ini sepertinya akan menemukan babak akhir juga, karena saya rasa juga sudah keluar semuanya ya. Tapi intinya semeton, selalu jaga persatuan dan kesatuan kita ya, serta persaudaraan. Jangan cepat termakan hoak dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video semeton. Semoga videonya bisa memberikan informasi baru tentang perkembangan kasus Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.